Pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Open Grave. Film ini bertemakan horor misteri dan dirilis pada tahun 2013. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai pembahasannya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang entah berada di mana. Ia terbangun dengan keadaan kejang menahan rasa sakit. Seperti ada sesuatu yang terjadi di dalam badan pria tersebut. Ia pun menyalakan korek api untuk melihat apa yang terjadi pada dirinya. Ternyata, tangannya sudah terluka dan berbekas mengeluarkan darah. Gue juga nggak tahu nama dia ini siapa. Tapi sepanjang film ini kita kasih namanya Agus aja lah ya. Saat si Agus melihat sekelilingnya, betapa kagetnya Doi karena sudah ada 3 mayat di sebelahnya. Namun ternyata, tidak hanya ada 3 mayat, tapi memang banyak sekali mayat di sekelilingnya. Lalu tiba-tiba terlihat ada seseorang yang tampak sedang mengintip dari atas. Agus pun langsung berteriak dan meminta bantuan kepada orang tersebut. Saat ia sedang melihat ke bawah, ternyata ada sebuah pistol dan langsung diambil oleh si Agus. Tidak lama kemudian, orang misterius di atas menjatuhkan tali tambang untuk dipanjat si Agus. Tanpa pikir panjang, Doi langsung naik ke atas dan film pun dimulai. Kemudian, Agus yang sudah sampai di atas pun seperti tidak tahu ia sedang berada di mana. Dari tempat sih terlihat kalau ini di tengah hutan ya. Ia pun berjalan sesuai feeling aja dan untungnya menemukan sebuah rumah. Biasanya kalau rumah begini tuh pasti nggak beres sih. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Agus langsung masuk pelan-pelan sambil bawa pistol. Dan dari jauh terdengar suara orang yang sedang berbincang. Dan benar saja, ada beberapa orang yang berada di rumah itu. Mereka pun saling mencurigai satu sama lain. Si Agus pun bercerita bahwa ia terbangun di sebuah lubang dan tidak ingat apa-apa. Agus juga berkata bahwa wanita berambut pendeklah yang menolongnya keluar dari lubang itu. Lalu si pria kemeja kotak-kotak pun langsung menyalahkan si wanita berambut pendek karena telah menolong si Agus. Tidak lama kemudian, seorang pria berbaju coklat kejang mendadak seperti mengalami kerasukan. Cewek berambut pirang pun langsung menolongnya dan memberikannya segelas air putih. Entah apa yang terjadi, gua juga bingung asli. Agus pun terheran-heran karena mereka saling kenal satu sama lain. Ia pun bertanya ke cowok yang kejang-kejang barusan, namanya siapa? Si cowok pun menjawab bahwa ia tidak ingat siapa dirinya. Lalu, si cewek berambut pirang berkata, tidak ada satupun dari mereka yang ingat siapa diri mereka sebenarnya. Yang mereka punya hanyalah sebuah paspor dan 4 buah KTP. Mereka pun menyocokkan wajah satu sama lain di KTP itu dan saling memperkenalkan diri. Dari perkenalan itu diketahuilah bahwa cewek berambut pirang bernama Sharon, cowok berjaket hitam bernama Michael, cowok berkemeja kotak-kotak bernama Lucas, dan cowok yang barusan kejang-kejang bernama Nathan. Sedangkan, si cewek misterius berambut pendek tidak diketahui identitasnya. Agus yang terheran-heran apa yang sebenarnya ditulis oleh si cewek misterius dengan bahasa Mandarin, ia pun langsung bertanya ke cewek misterius itu, apakah engkau mengenali aku? Dan kenapa engkau menolong aku? Sharon pun berkata, bahwa cewek misterius itu tidak bisa berbicara alias bisu, namun ia bisa mendengar mereka berempat. Lucas yang tidak percaya dengan si Agus pun bersikeras untuk menolak kehadirannya di kelompok mereka. Agus pun demikian. Ia juga tidak percaya kepada si Lucas maupun kepada mereka. Scene berikutnya memperlihatkan Sharon yang sedang mencoba masuk ke sebuah ruangan. Lalu, kita diperlihatkan Lucas yang sedang berkaca dan didatangi oleh cewek misterius yang langsung menunjuk ke luka lebam di tangan Lucas. Cewek misterius ini mencoba memberitahu sesuatu, bahwa ia juga memiliki luka lebam yang sama dengan yang lainnya. Lucas pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Namun, si cewek misterius tidak dapat menjelaskannya karena dia tidak bisa berbicara dan tidak mengerti bahasa Inggris untuk ditulis. Agus dan Nathan juga masuk ke sebuah ruangan. Sepertinya ruangan itu adalah tempat menyimpan makanan. Saat si Agus melihat ke kulkas, ia menyadari satu hal dan langsung mencari si cewek misterius. Agus pun bertanya, apakah kau yang melakukan ini? Si cewek misterius pun mengangguk-ngangguk.
Dan ternyata itu adalah sebuah kalender yang diberi tanda pada tanggal 18. Gua pun gak ngerti ini maksudnya apaan. Ada apa dengan tanggal 18? Lalu, Sharon menyuruh si Agus untuk mandi dan berganti pakaian. Daripada kelihatan kayak gembel, ia juga disuruh mengobati luka di tangannya dengan obat yang ditemukan Sharon di kamar mandi. Bisa dibayangkan betapa baunya si Agus karena habis tidur bareng mayat-mayat. Sambil mandi, Doi mencoba mengingat-ingat apa arti dari tanggal 18. Kemudian, mereka berempat melihat si cewek misterius berlari ke dalam hutan. Agus, Sharon, dan Lukas pun pergi mencari cewek misterius itu ke dalam hutan. Sedangkan Michael dan Nathan berjaga di rumah. Di sepanjang jalan, ketidakpercayaan satu sama lain antara Lukas dan Agus cukup menghambat pencarian. Tidak lama mereka berjalan, mereka seperti mencium bau busuk yang menyengat. Dan ternyata bau itu berasal dari mayat yang diikat dengan kawat di pohon. Mereka pun bingung siapa yang melakukan ini. Tapi ternyata ada beberapa mayat, tidak hanya satu mayat. Dan tidak jauh dari tempat itu, mereka menemukan sebuah gubuk kecil yang sangat gelap. Saat mereka masuk, ternyata si cewek misterius sedang memberi makan seorang wanita yang sedang diikat. Wanita tersebut terlihat hanya memiliki satu mata dan mata kanannya bolong. Lukas juga menyoroti sebuah panci berisikan kotoran dari wanita tersebut. Namun tiba-tiba, wanita itu ketakutan saat melihat si Agus. Dan ia berkata bahwa si Agus telah menggunakannya. Lukas yang tidak percaya pun langsung memberitahu Sharon bahwa Agus adalah orang yang membahayakan. Wanita itu menyerang si Agus. Lalu ia pun refleks dan memukul wanita itu pakai senjata. Lukas pun melihat sesuatu di atas. Ternyata itu adalah CCTV dan ia berkata bahwa ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Pagi pun tiba. Mereka berencana mencari sebuah kendaraan di luar sana. Si Michael pun tampak tidak terima kenapa ia selalu disuruh menjaga di rumah oleh si Lukas. Ia berkata bahwa ia juga bisa menembak seperti yang lainnya. Lalu ia pun membuktikannya dengan menembak sebuah gelas yang ia lempar. Bukannya diajak, si Michael malah tetap disuruh jaga rumah dan menjaga si cewek misterius. Kemudian, Lukas, Sharon, Nathan, dan Agus yang sedang berjalan di dalam hutan menemukan lagi mayat yang diikat di sebuah pohon. Si Agus pun berkata bahwa seseorang sengaja mengikatnya di sekitar rumah. Mungkin sebagai peringatan. Michael yang merasa tidak senang dengan keputusan Lukas curhat ke si cewek misterius itu. Ia juga tidak ingat mengapa ia berada di sini. Dia bertanya-tanya, apakah si cewek misterius itu pacarnya atau istrinya? Dan dia juga merasa datang ke tempat ini pasti untuk melakukan sesuatu. Tidak lama kemudian, Michael mendengar suara teriakan dari dalam hutan. Ia pun langsung menyuruh si cewek misterius itu masuk ke rumah. Dan Michael pun mencari tahu asal dari suara teriakan itu. Lalu ia melihat seorang pria yang berteriak minta tolong. Terlihat pria tersebut diikat di pagar kawat dengan keadaan terluka parah. Ia meminta tolong kepada si Michael. Michael pun pelan-pelan mencoba menolong pria itu. Saat sedang menolong, ia malah mencekek leher Michael menggunakan kawat. Michael yang tidak bisa bergerak itu pun harus ditusuk menggunakan kayu runcing di lehernya. Langsung deh, darah si Michael muncrat kemana-mana. Gua nggak tahu ya, pria ini gila atau gimana. Udah bagus-bagus orang mau nolongin dia, malah dibunuh. Kita kembali ke Agus, Sharon, Nathan, dan Lukas yang menemukan sebuah jalan di tengah hutan. Mereka berencana untuk menyusuri jalan tersebut dengan berjalan kaki. Saking gabutnya, si Nathan malah nimpuk-nimpuk batu ke arah yang gak jelas. Tapi tiba-tiba, timpukannya seperti mengenai sesuatu yang keras. Ternyata suara itu berasal dari tumpukan ranting yang saling berdekatan. Mereka yang penasaran pun mencari tahu apa yang ada di balik tumpukan tersebut. Dan ternyata, mereka menemukan dua mobil sekaligus. Mereka langsung mencoba kedua mobil itu, tapi hanya satu mobil yang memiliki bensin. Itu pun sekarat. Saat mereka ingin pergi,
Lukas menemukan sebuah foto di dashboard mobil itu dan menunjukkan foto mereka berlima kecuali si Agus. Si Lukas yang makin tidak percaya dengan si Agus pun langsung berkata ia akan balik ke rumah saja. Saat berjalan, Lukas melihat si cewek misterius yang berlari menghampiri mereka. Mereka pun datang ke tempat pria pagar kawat dan melihat si Michael sudah sekarat. Sharon mencoba menolong si Michael dengan menutup keluarnya pendarahan di leher dan memberi nafas buatan. Namun tetap saja, nyawa Michael tidak tertolong. Agus yang murka dengan pria pagar kawat pun langsung menembaknya di tempat. Scene berikutnya memperlihatkan Sharon dan Agus yang sedang berada di sebuah mobil. Mereka pun melihat sebuah bangunan dan mereka mencoba masuk ke bangunan itu. Terlihat juga, di dinding beton ada angka 18. Makin kesini gua makin bingung apa maksudnya dari tanggal 18. Mereka pun mencari tahu apa yang bisa mereka temukan di tempat itu. Saat Sharon sedang berkaca, ia melihat ada seorang anak kecil yang berlari begitu saja. Lalu mereka mencoba mencari tahu kemana anak kecil itu pergi. Dan mereka menemukan sebuah pintu yang terkunci. Saat mengintip, ternyata ada seorang anak kecil di dalam pintu tersebut. Dan anak kecil itu berkata, "Sana pergi engkau Jonah, mereka akan datang besok." Gua pun bingung apa maksud dari kalimat ini. Mereka itu siapa? Dan Jonah itu siapa? Ternyata anak kecil tersebut memanggil si Agus dengan nama Jonah. Kemudian, kita diperlihatkan si cewek misterius yang sedang bepergian bersama Nathan di dalam hutan. Seketika, si cewek misterius itu berhenti dan Nathan berkata ia mengetahui tempat ini. Ternyata ini adalah gubuk tempat si wanita bermata satu terikat dan ia sudah melarikan diri. Lalu Nathan berkata bahwa ia merasa dekat sini ada jalan di sekitar danau. Mereka pun tiba di jalan sekitar danau. Namun terlihat cewek misterius itu mencoba menahan si Nathan. Gua bingung kenapa dia nahan-nahan si Nathan. Tapi Nathan tetap bersikeras untuk pergi. Lalu si Nathan merasa sangat ingat tempat ini. Ia seperti tahu kejadian-kejadian di tempat ini. Lalu ia pun tiba di sebuah pemukiman. Namun tampak sepi dan terlihat adanya jasad yang bertebaran di tanah. Ia juga tidak sengaja menginjak sebuah kacamata. Saat ia pakai, ia seperti mengingat sesuatu. Lalu, si cewek misterius sudah sampai di rumah. Ia pun melihat Lukas sedang memperhatikannya secara berlebihan. Dan terlihat Lukas seperti tidak sehat dan mukanya juga pucat. Seketika itu juga si cewek misterius langsung naik ke atas. Lukas juga naik ke atas mencari si cewek misterius. Cewek itu pun bersembunyi di sebuah ruangan dan ruangan itu ternyata memiliki loteng. Lukas yang mencari jalan masuk ke loteng itu malah menemukan sebuah ruangan bawah tanah. Dan ia pun masuk ke ruangan tersebut. Kalau dilihat-lihat, ruangan ini seperti ruangan laboratorium uji klinis gitu sih. Terlihat juga ada organ otak manusia. Lalu ada monitor CCTV juga di ruangan itu. Ia pun menemukan sebuah kamera dan menonton sebuah rekaman. Di dalam rekaman itu, terlihat ada seorang pria yang dimana pria itu adalah si Agus. Lukas pun terkejut setelah mengetahui isi rekaman itu ternyata si Agus yang sedang melakukan eksperimen biologis kepada si cewek misterius dan dirinya. Terlihat juga si Lukas seperti menggila dan kejang di rekaman itu. Lalu scene pun berpindah ke Agus dan Sharon yang sedang berada di mobil. Di sepanjang jalan, mereka berdua saling bercerita bahwa sepertinya mereka saling kenal. Tapi apakah itu hanya perasaan atau bukan, mereka juga tidak tahu. Saat asik mengobrol, tiba-tiba ada pohon tumbang yang menghalangi jalan mereka. Mereka pun turun dan mengecek situasi sekitar. Dari kejauhan, Agus mendengar suara yang entah itu suara apa. Ternyata, ada sekumpulan orang yang sedang menebang pohon dengan kapak. Sharon pun berkata bahwa ia punya firasat buruk soal ini. Agus yang penasaran pun ngeyel dan malah memanggil mereka yang sedang menebang. Seketika itu juga mereka langsung melihat ke arah Agus dan Sharon dan mereka mengejar sambil membawa kapak. Agus dan Sharon pun langsung berlari. Si Sharon malah terjatuh. Mereka mencoba kembali ke mobil untuk kabur dari tempat itu. Sialnya, mobil mereka nggak mau di starter. Si Agus harus dorong itu mobil sambil disetir sama Sharon. Tapi anehnya, kumpulan orang itu malah berhenti gitu aja dan gak ngejar lagi. Agus dan Sharon pun terheran-heran.
Kok bisa ya? Ternyata penyebabnya adalah dua mayat yang digantung di pohon. Kata si Agus, sekumpulan orang itu mungkin tidak menyukai bau busuknya, sehingga mereka berhenti. Mereka berdua pun balik lagi ke rumah. Saat sampai di rumah, ternyata sudah ada Lukas yang menunggu dengan memegang senjata. Ia pun langsung mengancam si Agus untuk jangan bergerak dan berkata bahwa Agus sakit jiwa. Lukas juga bilang bahwa ia tahu semua ini ulahnya si Agus. Lukas menjelaskan kepada Sharon bahwa Agus sedang melakukan eksperimen atau sesuatu kepada mereka berlima. Di sini sedikit ambigu sih. Di sisi lain si Agus juga lupa ingatan dan dia benar-benar nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi si Lukas punya bukti, yaitu rekaman yang dimana memang si Agus berada di video itu. Lukas juga menyuruh si Sharon untuk menonton isi rekaman itu. Dengan polosnya, Agus bertanya apa isi rekaman itu. Lukas pun berkata bahwa ia mempunyai sebuah tanda di lengannya, dan di tangan Sharon juga pasti ada tanda tersebut. Sharon yang makin kecewa dengan si Agus pun tidak bisa berkata-kata. Kemudian, si Agus langsung dipukul pakai senjata sama si Lukas dan tidak sadarkan diri. Lalu kita diperlihatkan Lukas yang sedang menyeret sesuatu. Dan ternyata itu adalah si Agus yang setengah sadar. Ia menyuruh si Agus untuk kembali masuk ke lubang penuh mayat dan jangan pernah naik lagi. Mau tidak mau, Agus langsung masuk ke lubang yang sangat busuk itu dengan terpaksa. Tangan yang diikat membuat Agus sangat sulit untuk bergerak. Terlihat juga memang banyak sekali mayat busuk di sana. Lalu Agus melihat mayat seorang wanita dan ia tampak teringat akan sesuatu. Semua pikiran masa lalunya seperti kembali begitu saja. Kemudian scene kembali lagi ke Sharon bersama si cewek misterius. Lukas yang baru saja menyeret Agus ke dalam lubang kembali ke dalam rumah. Ia mengajak Sharon dan si cewek misterius untuk pergi dari tempat ini dengan mobil. Namun sebelum pergi, si Sharon bertanya soal Nathan yang tidak ada kabarnya. Lukas pun bingung si Nathan ada di mana. Sharon juga merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan si Lukas, karena ia merasa Lukas tidak sehat dan terlihat pucat. Namun,